Memahami penargetan, positioning, tonggak pemasaran yang efektif. Di dunia pemasaran yang dinamis, bisnis terus berupaya untuk terhubung dengan pelanggan mereka, membangun merek yang kuat, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dua konsep mendasar yang memainkan peran penting dalam upaya ini adalah penargetan dan positioning. Memahami dan menerapkan strategi ini secara efektif dapat menjadi pembeda antara pemasaran yang biasa-biasa saja dan kesuksesan yang luar biasa. Bayangkan sebuah perusahaan meluncurkan produk baru tanpa pemahaman yang jelas tentang kepada siapa mereka ingin menjualnya atau apa yang membuatnya istimewa. Hasilnya kemungkinan akan mengecewakan. Disinilah penargetan dan positioning berperan. Penargetan seperti mengarahkan panah ke sasaran tertentu, memastikan bahwa upaya pemasaran Anda menjangkau orang yang tepat. Positioning, di sisi lain, adalah tentang membentuk bagaimana pasar target Anda memandang produk atau layanan Anda dalam kaitannya dengan pesaing. Ini tentang menciptakan citra yang berbeda dan diinginkan di benak konsumen Anda. Pemasaran yang efektif bukanlah tentang berteriak paling keras di ruangan yang ramai. Ini tentang memiliki pesan yang jelas, yang beresonansi dengan audiens yang tepat. Penargetan dan positioning memberikan kerangka kerja untuk mencapai kejelasan dan presisi ini dalam upaya pemasaran Anda. Dengan memahami target pasar Anda dan memposisikan merek Anda secara strategis, Anda dapat membuat kampanye pemasaran yang lebih mungkin untuk menarik perhatian, menghasilkan minat, dan pada akhirnya mendorong penjualan. Pada bagian berikut, kita akan mempelajari lebih dalam konsep-konsep ini, mengeksplorasi pentingnya, proses, dan aplikasi dunia nyata. Penargetan tepat sasaran di pasar yang ramai. Di pasar yang kompetitif saat ini, bisnis tidak mampu menjadi segala sesuatu bagi semua orang. Mencoba untuk menarik audiens massal dengan pendekatan satu ukuran untuk semua adalah resep untuk biasa-biasa saja. Disinilah penargetan berperan. Penargetan, juga dikenal sebagai penargetan pasar, adalah pendekatan strategis yang melibatkan pemusatan upaya pemasaran Anda pada kelompok konsumen tertentu yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan Anda. Alih-alih menyebarkan sumber daya Anda untuk menjangkau semua orang, penargetan memungkinkan Anda untuk memusatkan upaya Anda pada konsumen yang paling mungkin menjadi pelanggan setia. Ini tidak hanya memaksimalkan ROI pemasaran Anda, tetapi juga meningkatkan efektivitas kampanye Anda. Dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku unik dari target pasar Anda dapat menyesuaikan pesan dan penawaran pemasaran Anda agar beresonansi secara mendalam dengan mereka. Bayangkan Anda adalah perusahaan yang menjual pakaian olahraga kelas atas. Tidak masuk akal untuk menargetkan upaya pemasaran Anda kepada individu yang memprioritaskan keterjangkauan daripada kinerja. Sebaliknya, Anda akan fokus pada atlet, penggemar kebugaran, dan konsumen yang menghargai kualitas dan bersedia berinvestasi dalam pakaian olahraga premium. Pendekatan yang ditargetkan ini memastikan bahwa pesan pemasaran Anda menjangkau audiens yang benar-benar tertarik dengan apa yang Anda tawarkan. Penargetan adalah tentang memahami bahwa tidak semua pelanggan diciptakan sama. Dengan mengidentifikasi dan berfokus pada segmen pasar yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan pengeluaran pemasaran Anda, meningkatkan relevansi merek Anda, dan pada akhirnya mencapai kesuksesan yang lebih besar. Berikut kurang things mereka lebih bonus standing efektif. Segmentasi pasar mengidentifikasi pelanggan potensial Anda. Fondasi penargetan yang efektif terletak pada segmentasi pasar. Proses ini melibatkan pembagian pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Dengan memahami segmen-segmen ini, bisnis dapat menyesuaikan upaya pemasaran mereka agar selaras dengan keinginan dan motivasi spesifik dari setiap kelompok. Ada berbagai cara untuk mensegmentasi pasar, dan pendekatan yang paling efektif seringkali melibatkan kombinasi faktor-faktor. Beberapa variabel segmentasi umum meliputi segmentasi demografis. Ini melibatkan pembagian pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan ukuran keluarga. Misalnya, produsen mobil mewah dapat menargetkan upaya pemasaran mereka kepada mereka yang berpenghasilan tinggi. Segmentasi geografis, pendekatan ini mempertimbangkan lokasi geografis pelanggan potensial. Bisnis dapat menargetkan wilayah, kota, atau bahkan lingkungan tertentu.
Misalnya, perusahaan yang menjual pakaian musim dingin kemungkinan akan memfokuskan upaya pemasaran mereka pada daerah dengan iklim dingin. Segmentasi psikografis. Metode ini menggali karakteristik psikologis, nilai-nilai, gaya hidup, dan minat konsumen. Misalnya, perusahaan yang menjual produk makanan organik dapat menargetkan upaya pemasaran mereka kepada konsumen yang sadar lingkungan. Segmentasi perilaku. Pendekatan ini mempertimbangkan perilaku konsumen, seperti riwayat pembelian mereka, loyalitas merek, tingkat penggunaan, dan manfaat yang mereka cari dari suatu produk atau layanan. Misalnya, layanan streaming dapat menargetkan upaya pemasaran mereka kepada pengguna yang telah menonton genre film atau acara TV tertentu. Bagian 4, mengevaluasi segmen pasar, memilih pertarungan Anda dengan bijak. Setelah pasar disegmentasi, langkah penting berikutnya dalam proses penargetan adalah mengevaluasi daya tarik setiap segmen. Tidak semua segmen diciptakan sama, dan penting untuk memprioritaskan segmen yang menawarkan potensi terbesar untuk sukses. Mengevaluasi segmen pasar melibatkan pertimbangan beberapa faktor kunci. Ukuran segmen dan potensi pertumbuhan. Penting untuk mempertimbangkan ukuran segmen dan proyeksi tingkat pertumbuhannya. Meskipun segmen besar mungkin tampak menarik, mereka sering kali datang dengan persaingan yang meningkat. Segmen niche yang lebih kecil dengan potensi pertumbuhan tinggi terkadang bisa lebih menguntungkan. Jangkauan dan aksesibilitas segmen. Dapatkah Anda secara efektif menjangkau dan berkomunikasi dengan konsumen di segmen ini? Pertimbangkan media yang mereka konsumsi, perilaku online mereka, dan lokasi geografis mereka. Jika sulit untuk menyampaikan pesan Anda di hadapan mereka, mungkin itu bukan segmen yang tepat untuk ditargetkan. Profitabilitas segmen. Menilai potensi profitabilitas setiap segmen. Pertimbangkan faktor-faktor seperti nilai pembelian rata-rata, frekuensi pembelian, dan nilai umur pelanggan. Menargetkan segmen dengan potensi profitabilitas yang lebih tinggi dapat menghasilkan pengembalian yang lebih kuat atas investasi pemasaran Anda. Intensitas persaingan. Analisis lanskap persaingan dalam setiap segmen. Apakah sudah ada pemain mapan yang mendominasi pasar? Intensitas persaingan yang tinggi dapat menyulitkan untuk mendapatkan pijakan. Keselarasan dengan nilai dan kemampuan merek. Pastikan bahwa segmen yang ditargetkan selaras dengan nilai, misi, dan kemampuan merek Anda. Mencoba menjadi segala sesuatu bagi semua orang dapat burukkan identitas dan pesan merek Anda. Dengan hati-hati mengevaluasi setiap segmen berdasarkan kriteria ini, bisnis dapat memprioritaskan upaya penargetan mereka dan fokus pada kelompok yang menawarkan potensi terbesar untuk kesuksesan jangka panjang. Bagian 5, strategi penargetan, dari pasar massal ke pendekatan yang dipersonalisasi. Setelah Anda mengidentifikasi dan mengevaluasi segmen pasar potensial, langkah selanjutnya ada beberapa pendekatan untuk penargetan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pemasaran tidak terdiferensiasi juga dikenal sebagai pemasaran massal. Strategi ini melibatkan penargetan seluruh pasar dengan bauran pemasaran tunggal. Ini sering digunakan untuk produk atau layanan dengan daya tarik universal, seperti barang-barang rumah tangga dasar. Meskipun hemat biaya dalam hal produksi dan pemasaran, namun juga kurang efektif dalam menjangkau kebutuhan pelanggan tertentu. Pemasaran terdiferensiasi atau pemasaran tersegmentasi. Pendekatan ini melibatkan penargetan beberapa segmen pasar dengan bauran pemasaran yang disesuaikan untuk masing-masing segmen. Misalnya, perusahaan pakaian dapat menawarkan lini produk dan pesan pemasaran yang berbeda untuk pria, wanita, dan anak-anak. Meskipun membutuhkan lebih banyak sumber daya, hal itu memungkinkan personalisasi dan relevansi yang lebih besar. Pemasaran terkonsentrasi, juga disebut pemasaran niche. Strategi ini melibatkan fokus pada segmen pasar yang terdefinisi dengan baik. Ini sering digunakan oleh perusahaan kecil atau mereka yang berspesialisasi dalam produk atau layanan niche. Pendekatan yang terfokus ini memungkinkan keahlian yang mendalam dan hubungan pelanggan yang kuat, tetapi juga membatasi potensi ukuran pasar. Micromarketing atau pemasaran yang dipersonalisasi. Pendekatan yang sangat bertarget ini melibatkan penyesuaian upaya pemasaran untuk pelanggan individu. Dengan kemajuan teknologi, bisnis sekarang dapat mengumpulkan sejumlah besar data tentang preferensi individu yang memungkinkan rekomendasi yang dipersonalisasi, penawaran yang disesuaikan, dan komunikasi yang dipersonalisasi.
Pilihan strategi penargetan bergantung pada faktor-faktor seperti sifat produk atau layanan, sumber daya perusahaan, lanskap persaingan, dan tujuan pemasaran secara keseluruhan.